Core value itu gak ada yang negatif, gak ada yang positif, netral. Halo teman-teman, kembali lagi di Dunia Leadership dan Coaching. Channel ini membahas tentang leadership dan coaching dengan aku, Mavis Valeria. Pada hari ini kita akan membahas yang topik super menarik nih. Tapi sebelum kita lanjut, saksikan yang berikut ini. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Nah, sebelumnya aku kasih tahu dulu nih topiknya. Apa sih yang penting di diri kita? Kita kan suka kayak merasa apa sih yang penting dari diri gue gitu ya. Nah, kita akan membahas ini dengan tentu saja coach yang sudah jago banget, Coach Adit. Halo Coach Adit. Halo, ya. Iya. Jadi Coach Adit, topik hari ini itu apa sih yang penting di diri saya gitu, apa sih? Ya, Menemukan jadi menemukan yang namanya nilai diri ya. Oh iya, nilai Core diri. value, Core value. atau kalau istilah kerennya core value ya. Dan ini memang sering sekali kita gunakan dalam teknik coaching ya. Dalam coaching menemukan nilai diri yang tentunya itu yang merupakan hal yang paling penting dalam dirinya gitu ya. Hal yang paling penting buat dirinya. Buat dirinya. Iya, value ini gitu ya. Value yang dia pegang teguh gitu ya. Nilai-nilai hidup lah gitu. Oh, nilai-nilai hidup. Prinsip-prinsip hidup, prinsip-prinsip diri dia, prinsip-prinsip dalam kehidupan dia. Itu yang dianggap penting gitu. Nah, itu dalam coaching sering saya gunakan ini, saya gali ini supaya dia bisa align dengan kehidupan, dengan goalnya, dengan dirinya, dan dia juga akhirnya bisa menemukan solusi-solusi yang terbaik buat dirinya dengan menggunakan value ini gitu. Caranya seperti apa tuh Coach untuk menemukan core value? Ya, prinsip-prinsip penting untuk diri sendiri berarti, benar kan? Oh iya. Caranya jadi, seperti apa caranya sih Coach? Ya tentunya nilai-nilai diri itu kan setiap orang beda-beda ya. Betul. Jadi perlu kita gali gitu ya. Perlu kita gali apa yang penting dalam hidup dia itu. Gitu. Ya, apa yang penting dalam kehidupan dia. Jadi kita bisa tanya misalnya misalnya ketika dia menceritakan goalnya, kita bisa tanya apa yang penting buat kamu dalam mencapai goal ini sebetulnya gitu. Terus dia jawab, terus kita tanya lagi. Biasanya tuh nggak bisa langsung jawab ya. Iya benar. Kan karena value itu biasanya tertanam di bawah sadar, jadi harus digali pelan-pelan. Jadi kita tanya lagi sampai mungkin berkali-kali ya, sampai 3 kali bahkan sampai 5 kali. Apa yang penting dari itu, apa yang penting dari itu, sampai di akhirnya menemukan jawabannya yang benar-benar paling dalam gitu ya, terdalam. Nah itulah yang merupakan value-nya. Gitu. Berarti menanyakan berulang-ulang ya Coach ya? Ya. Kalau udah seperti itu pun dan dia masih kayak tidak menemukannya, itu ada cara lain kah atau ada alternatif? Pasti menemukannya sih. Oh pasti ya, cepat atau lambat ya Coach. Dalam ini kan tadi Coach sempat bilang sering digunakan dalam coaching ya? Iya. Dalam coaching itu berarti seperti apa sih Coach? Cara pengaplikasian menemukan core value ini seperti apa sih? Macam-macam sih gitu ya, caranya tergantung konteksnya ya. Misal tadi ketika dia menyatakan goalnya, ya kita tanya, bahkan dari problemnya kita juga bisa gali value-nya apa di balik itu, macam-macam gitu. Jadi dari situ nanti bisa kita pakai untuk kedepannya gitu. Jadi tergantung konteksnya ketika dalam proses coaching itu sendiri gitu ya. Bahkan bisa dengan adanya assessment dulu gitu ya, menggunakan assessment di awal, menggali value juga ada. Kadang banyak ya assessment untuk menggali value gitu. Berarti menggali value itu agar tercapai tujuannya. Menggali value macam-macam, bisa dengan untuk mencapai tujuannya, bisa untuk menjawab permasalahannya, macam-macam gitu ya, untuk memotivasi dirinya gitu. Kalau di coaching berarti untuk mencapai tujuan coaching itu ya Coach? Ya pasti. Gitu. Cara menemukan core value kan tadi ditanya-tanya ini, berarti ditanyakannya oleh coach sendiri. Betul. Bisa nggak sih kalau dari diri sendiri yang mempertanyakan gitu kayak? Boleh, bisa aja. Bisa juga. Bisa. Tapi ada nggak sih Coach saat mencari core value ini itu dia kayak denial?
Bisa jadi karena kalau sendiri ya. Kalau dengan diri sendiri menggalinya itu kadang-kadang suka ada denial gitu ya. Ada apa semacam self talk yang di dalam diri ya yang ini. Oleh karena itu akal bagusnya dipadu oleh orang lain gitu ya. Seorang coach atau menggunakan assessment yang memang objektif ya untuk melakukan itu gitu. Objektif itu maksudnya seperti apa, Coach? Ya objektif artinya tidak terganggu oleh pikiran-pikiran dia sendiri gitu. Tadi ya, ini Coach, kalau dia di coaching itu saat menemukan core value itu ada kayak judulnya nggak sih, kayak sekarang kita akan mencari core value kalian ya, atau dilakukan tanpa sadar gitu, Coach? Ya biasanya sih ngeflow aja saya. Ngeflow aja, bukan kayak sesi khusus gitu lah ya Enggak. berarti? Enggak. Ya, kecuali kalau memang dia assessment ya. Assessment. Kalau assessment kan di luar sesi coaching nih, dia ya memang tujuannya untuk mendapatkan core value. Dia tahu bahwa itu assessmentnya untuk menemukan value gitu. Oh ya, Coach, mau nanya nih, kan Coach sudah lama banget ya menjadi coach ya. Iya. Ada nggak sih kasus di mana saat menggali core value tapi dia tetap tidak mendapatkan value itu sendiri? Nah, nggak ada, semuanya pasti dapat. Pasti dapat ya, cepat atau lambat berarti ya. Iya. Untuk mendapatkan core value itu lama atau sebentar sih, Coach, atau tergantung orang? Cepet lah, dalam satu sesi dapat kok. Dalam satu sesi, wah keren, Coach. Aku kira karena bisa aja lama gitu nggak sih? Iya, ya kalau misalnya ini ya, tapi namanya core value ya, bisa jadi nanti di sesi berikutnya ada tambahan lagi, ada yang harus disempurnakan lagi gitu loh. Core value-nya yang disempurnakan ya? Iya, jadi ada hal-hal yang tadinya belum muncul gitu ya. Namanya juga bawah sadar gitu kan. Jadi bisa jadi nanti prosesnya berkelanjutan terus gitu untuk menemukan value yang lebih lengkap dan lebih akurat gitu. Oh ya, Coach, aku mau nanya, kalau kita tidak menemukan core value kita gitu, ada efeknya nggak sih, atau kita kenapa-napa atau Ya gimana? sebetulnya setiap orang tuh ada core value, baik dia menyadari atau enggak ya. Segala perilaku keputusan dalam hidup ya itu kan berdasarkan value yang dia pegang itu, baik dia sadari atau enggak gitu ya. Jadi kalau dia nggak punya core value, maksudnya gimana tadi pertanyaannya? Kayak dia nggak punya core value gitu, Nggak mungkin Coach. nggak punya, Nggak pasti mungkin punya. nggak punya, pasti punya ya. Sadar atau tidak ya? Ya minimal core value-nya adalah misalnya apa tuh yang paling ini ya, yang paling utama, yang paling ini ya bertahan hidup gitu kan. Iya benar sih. Itu kan Itu udah nggak mungkin ya nggak punya, kecuali Iya. orang mati ya. Benar sih, Coach. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Itu aja udah core value ya hitungannya ya. Berarti apakah setiap orang itu core value hanya satu atau bermacam-macam? Macam-macam. Bisa banyak, cuman nanti urutan prioritas kepentingannya itu yang berbeda-beda. Berbeda-beda tergantung situasi atau emang tergantung kalau core value, nih kalau core value itu value inti, berarti dia dalam segala aspek kehidupannya itu memang penting gitu ya. Misalnya kejujuran, dalam segala aspek kehidupannya menurut dia kejujuran itu sangat penting gitu ya, paling penting. Misalnya dalam pekerjaan, dalam bersosialisasi, dalam konteks di keluarga, dalam konteks apapun, kejujuran itu dia pegang teguh. Tapi ada juga value-value yang hanya berlaku di suatu konteks tertentu saja dalam bekerja, tapi dia tidak terlalu penting di konteks misalnya dalam keluarga gitu. Jadi value itu ada yang makanya disebut core value yang memang sangat paling utama dan mempengaruhi seluruh aspek kehidupan dia. Ada value yang memang dia hanya kontekstual ya, yang di ininya ya, di salah satu aspek kehidupannya saja yang dia pakai gitu. Jadi macam-macam ya, namanya ke manusia, jadi sangat variatif. Iya sih, nggak mungkin cuma satu ya, Coach ya. Aku ini pertanyaan kecil sih, tidak terlalu penting, kayak contoh kasus aja. Kalau bukan contoh kasus sih, kayak aku mau mobil, apakah itu core value atau beda? Ya tinggal ditanya, mengapa punya mobil itu penting buat kamu? Apa alasan dibalik punya mobil itu? Ya tiba-tiba aku kepikiran, Coach, core value itu ada yang negatif gak sih, atau semuanya tidak positif? Core value itu gak ada yang negatif, gak ada yang positif, netral. Netral. Tergantung diri sendiri lagi berarti ya. Berarti bahkan ibaratnya tokoh-tokoh jahat pun itu mempunyai core value ya, Coach? Iya dong. Iyalah.
siapapun ya, asal itu manusia, dia punya core value. Iya sih, benar. Jadi core value itu netral, artinya apa ya? Netral itu artinya tidak apa ya? Tidak ada positif negatifnya, tergantung tujuan dari orang itu sendiri gitu ya, untuk menggunakannya untuk apa gitu. Oh, berarti nggak ada benar dan nggak ada salah juga ya, Coach ya? Yang ada penting atau nggak penting. Oh, penting atau tidak penting. Iya. Value itu buat dia. Kalau yang penting sudah selesai, apakah itu artinya core value-nya hilang, Coach? Atau Jadi itu tetap ada gitu ya. Oh, tetap ada. Tetap ada buat dia gitu ya. Tapi mungkin nanti kalau sudah terpenuhi itu ya kebutuhannya, mungkin urutannya bisa berubah. Jadi yang tadinya yang sudah terpenuhi, sekarang dia akan berusaha memenuhi core value yang belum terpenuhi gitu loh. Oh, berarti bukannya menghilang tapi ganti urutan ibaratnya ya? Bisa jadi ganti urutan. Misalnya contoh yang anak muda, dia sangat menganggap penting prestis misalnya atau prestasi. Dia kejar mati-matian kan untuk mengejar itu. Akhirnya dapat banyak duit, dapat banyak terkenal apalah gitu ya. Misalnya dia dapat terpuaskan semua. Nah, usianya mungkin udah dia kejar itu bertahun-tahun sampai usianya cukup ini ya, sudah cukup mature gitu. Akhirnya dia memikirkan hal yang lain. Ternyata kesehatan juga penting buat dia. Akhirnya sekarang dia fokus ke kesehatan gitu ya. Jadi dia akhirnya berolahraga segala macam gitu ya. Karena yang tadi udah terpenuhi itu prestisnya gitu. Berarti core value itu untuk mencapai tujuan itu harus didukung juga dengan tindakan lah ya, nggak bisa dengan core value aja ya. Pasti. Jadi dengan kalau core value jelas, dia akan bisa memilih action yang memang sejalan dengan value-nya itu. Action. Iya, action Action. tindakan. Jadi dia akan memilih dan dia akan menentukan sendiri ya perilaku apa yang dia perlu gunakan gitu ya untuk bisa mencapai value-nya itu. Atau untuk bisa menunjang value-nya itu. Menunjang value ya. Berarti untuk mencapai core value itu pertama kita harus menanyakan diri sendiri lah ya, dibantu oleh coach ataupun assessment. Iya. Nah, dan lalu untuk mencapai value ini kita harus didukung dengan tindakan, betul nggak, Coach? Betul. Nah, jadi gitu guys, itu penting banget. Core value itu penting kan, Coach? Penting. Nama juga value. Untuk mendukung kita sendiri ya berarti ya. Itu penting banget. Jadi kalau kamu sekarang mendengarkan nih ya, untuk kalian jangan lupa core value kita itu apa. Kita sadari ya, lalu kita urut ke nih yang penting duluan yang mana. Jangan sembarangan, kalau enggak berantakan ya, Coach ya. Iya, hidupnya bisa nggak sesuai dengan yang diharapkan. Iya, jadi core value itu penting banget ya. Oh ya, Coach, kalau aku mau mempelajari tentang tadi coaching itu di mana sih, Coach? Ya, jadi belajarlah di pelatihan coaching yang memang sudah diakreditasi oleh ACF. Salah satunya di Corpora Consulting. Silakan buka di website kita www.corporaconsulting.com, cari di sana produk yang berkaitan dengan pelatihan coaching ya. Buat kalian yang tertarik untuk belajar tentang coach atau menjadi seperti Coach Adit, bisa di www.corporaconsulting.com. Ya. Jadi topik hari ini menarik banget ya, Coach Adit. Aku sebelumnya mau bilang terima kasih Coach Adit ya. Ya. Oke, kalau gitu jangan lupa untuk like, subscribe dan komen ya untuk mendapatkan info lain tentang leadership dan coaching. Baik, Coach Adit. Terima kasih semuanya. Ya, sama-sama. Sama-sama.